Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas PAI 38 akan menjelaskan tentang kontribusi Islam dalam NKRI. Dengan anggota kelompok kami, materi pertama kontribusi Islam dalam NKRI yang akan dijelaskan oleh Evan dan Alvin. Kontribusi Islam dalam sejarah Indonesia. Gerakan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari peranan umat Islam, baik pra-kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pergerakan yang dilakukan oleh umat Islam, baik secara pendekatan politik, organisasi, sampai kepada gerakan perlawanan terhadap kependudukan penjajah. Lahirnya gerakan tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukung yang berkembang pada masa itu, yang telah melahirkan pergerakan di tengah-tengah umat Islam, terutama pada abad ke-20. Baik, saya akan menjelaskan tentang kontribusi Islam dalam NKRI. Yang pertama, politik Islam dalam NKRI. Islam mengambil aspek politik dari Quran dan Sunnah. Politik dalam Islam dianggap sebagai saran penjagaan urusan umat atau riayah syu'un al-ummah. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik atau political behavior, serta budaya politik atau political culture yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Selanjutnya, peran hukum Islam dalam hukum negara. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia. Hal ini diperkuat dengan lahirnya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hukum keluarga, wakaf, praktik transaksi syariah atau lembaga bank atau non-bank, pengelolaan zakat, sistem lembaga peradilan, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan Islam. Hubungan Islam dengan Pancasila dapat dilihat dengan menelaah nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila melalui ayat-ayat Al-Quran. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai grundnorm dalam konsep hukum Islam. Selanjutnya yaitu hubungan sila Pancasila dan Islam. Sila pertama yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa jelas mengadopsi konsep bertuhan Islam. Hal ini begitu jelas dan tegas Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Quran Surat An-Nahl ayat 22. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa. Quran Surat An-Nahl ayat 51. Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Selanjutnya, sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya, yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah SWT yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zolim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Selanjutnya yaitu sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah SWT. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut di atas menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya atau multikultur. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159.
Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai peperangan perlu mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Selanjutnya, sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kesimpulan, Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh, yang mengedepankan nilai-nilai keutuhan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Khazanah Islam telah diletakkan sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Islam bukanlah Pancasila, akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Deradikalisasi Islam. Deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan Sunnah untuk jihad dan khalifah. Moderasi Islam. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yaitu kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Moderasi dapat dikatakan merupakan jalan atau beragama yang dewasa, yakni kesiapan bersanding dengan orang yang berbeda keyakinan dan berbeda faham. Ini mengharuskan penganutnya agar lebih fokus pada kesamaan ketimbang perbedaan. Cara moderasi Islam, yaitu dengan berpikir dan bertindak yang mengambil jalan tawassuh atau moderat, tawazun atau keseimbangan, iktidal atau jalan tengah, dan tasamuh atau toleran. Sesuai dengan misi Islam yang diturunkan ke bumi, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah dengan paham akan pentingnya toleransi antar budaya dan agama. Jadi kesimpulan yang bisa didapat, moderasi dalam beragama memungkinkan setiap individu untuk mengarahkan kekuatannya berjihad membangun bangsa seraya mengedepankan agama sebagai landasan etis dalam berpikir dan bertindak. Dengan moderasi Islam, kita juga harus memahami bahwa bentuk negara khilafah tidak cocok ditetapkan di Indonesia yang beraneka ragam agama dan sukunya. Karena dalam konteks moderasi Islam di Indonesia, beragama secara moderat diperlukan agar peran agama dalam negara lebih maksimal dalam mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan beradab yang dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.